Yang menjadi kegalauan saya, kenapa Tuhan memilih saya untuk hidup, untuk ada. Jadi kalau misalnya ditanya ya, saya ingin tanya sekali, Tuhan kenapa engkau memilih aku untuk hidup? Ya jawabannya akan logika, secara logika kan. Ya udah tanya aja sama Tuhan. Tetapi kata Bapak Guru, saya harus tanya ke Simbah Guru. Dan mungkin saja bisa jawab. Terima kasih. Kasih. Kita niati aja karena sekarang tinggal 20 menit kurang. Kita niati maksimal sampai setengah 4. Sisisan. Saya harus singkat dan saya mohon izin Sabrang dan Mas Suko untuk ikut mengingatkan. Tapi saya pasti tidak akan saya uraikan terlalu mendalam. Jadi sehubungan dengan anak kita yang mengatakan, kenapa saya yang dipilih gitu ya? Kenapa saya, dengan semua pertanyaan eksistensial dia tadi, itu saya rentang luas seperti ini. Sabrang mengatakan beda antara identitas dengan personalitas. Ya, kalau personalitas itu adalah kondisi alamiah Anda, identitas adalah yang Anda bangun secara budaya atau secara pemikiran, yang terapannya bisa di politik, bisa di organisasi, bisa di apa saja. Saya ingin katakan sama Anda, ini Ma'iyah ini luar biasa, ilmunya tidak fakultatif, ilmunya sangat universal, sehingga kita sampai ke tataran sampai marifat-marifat tadi, dan itu semua relevan satu sama lain. Saya ingin katakan satu hal, bahkan tidak ada personalitas dalam kehidupan manusia, aslinya. Anda jangan berpikir bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Selama kamu masih menyangka Muhammad adalah punya personalitas di mana dia adalah anaknya Pak Abdullah dan Ibu Aminah, Anda salah sangka. Kalau Anda menyangka saya adalah Muhammad Ainun Najib, itu sumber penderitaan Anda di masa yang akan datang, karena saya bukan Nabi Ainun Najib. Ya. Ini mungkin masih jadi pertanyaan Anda, tapi bisa lebono omonganku iku. Kok kon salah sangka kon. Aku duduk Ainun Najib. Ya. Muhammad bin Abdullah yang dikasih jatah 63 tahun itu pun cuma identitas sementara. Bukan personalitas. Itu identitas. Dia harus dilahirkan secara fisik dan harus dari bapak ibu tertentu, karena ada keperluan untuk mendatangkan Al-Quran bagi seluruh umat manusia di bumi. Jadi itu identitas yang sangat sederhana dan hanya dibatasi 63 tahun. Kalau Anda bertanya siapa personalitas Muhammad, oh dia, kalau mau dicari katakanlah ada personalitasnya, oh dia lahir sebelum Jibril, dia lahir sebelum Iblis, sebelum Kanzul Jannah, sebelum Al-Khoshi, sebelum As-Sajid, sebelum Ar-Roqi, sebelum yang paling roqi, orang yang paling menundukkan badannya kepada Allah, orang yang paling mensujudkan wajahnya kepada Allah, orang yang paling bisa dipercaya untuk menjadi penyebar kesejahteraan atau bendaharawan surga. Dia adalah juniornya Muhammad. Jadi Muhammad itu bukan yang Anda kenal di Arab itu. Yang Anda kenal di Arab itu adalah resonansi dari personalitas Muhammad. Lagi, nek anjane kate runu tak dudui kok. Ya, jangan disangka Muhammad bin Abdullah itu adalah personalitas. Itu cuma tugas sementara dan hanya sebentar sekali, yaitu 63 tahun. Jangan disangka bahwa dia sebuah diri. Dia hanya sebuah peran. Ya, Mas. Kalau dicari, oke, kalau masih ada personalitasnya, ya Nur Muhammad, cahaya Muhammad, Big Bang kata orang modern. Di mana Allah menciptakan cipratan cahaya yang kemudian menjadi kumparan-kumparan, terus kemudian membelah-belah menjadi planet-planet dan galaksi-galaksi, satelit-satelit dan matahari-matahari. Jadi Muhammad itu lahir sebelum alam semesta, Muhammad itu lahir sebelum Iblis, apalagi Jibril. Maka Jibril itu adalah juniornya Muhammad. Maka kapan saja Muhammad memanggil Jibril, Jibril akan datang. Bahkan Iblis yang disuruh berperan untuk menjadi musuhnya manusia dan musuhnya Muhammad, itu bisa dipanggil, didawui, ditimbali oleh Muhammad kapan saja. Dan apapun yang ditanyakan oleh Muhammad dijawab oleh Iblis dengan sejujur-jujurnya.
Kalau dia benar-benar musuh, dia tidak akan menjawab sejujurnya. Dia hanya berperan. Jadi iblis itu cuma identitas, bukan personalitas. Anda jangan salah sangka. Nah kalau dikejar lagi, sebenarnya tidak ada Nur Muhammad. Itu bukan personalitas, tidak ada diri yang sejati kecuali Allah itu sendiri subhanahu wa ta'ala. Yang lain bukan diri, yang lain hanya cipratan dari diri sejati. Cetok ya. Jadi kon iku aja tak gopoh karo awakmu dhewe. Kok aku anggitmu kon iku ono ta? Kon iku gak ono. Iku mek kun wis kon mari ono gak ono, gak ono masalah. Jadi awakmu gak usah perhatian sama dirimu. Dirimu itu tidak penting. Dan saya hidup itu bekalnya adalah yakin bahwa aku tidak penting. Yakin bahwa bukan aku ini yang akan jadi pusat perhatianku. Di dalam diriku tidak ada aku. Di dalam diriku tidak ada Ainun Najib. Karena sudah penuh cinta. Dan cintaku tidak boleh aku tujukan kepada diriku sendiri yang sementara bernama Ainun Najib. Di dalam diriku tidak ada diriku. Gitu loh. Wah ini nak diterusno kon tambah pecah ndasmu utangnya akeh. Jika puisi-puisi jam 3 esok. Wes, nek disederhanakan gini. Di dalam diri Karwo ada apa? Seharusnya di dalam diri Karwo itu penuh urusan Jawa Timur, betul enggak? Selain itu tidak ada di dalam diri Karwo. Tapi Anda lihat semua pejabat, hampir semua pejabat, semua presiden di dalam dirinya penuh dengan dirinya. Betul enggak? Sehingga Didik bela diri karena perhatian utama dia adalah kepada dirinya yang dia sangka ada. Kalau Anda ingin menjadi orang besar, kalau Anda ingin meraih kebesaran, Anda tidak bisa memanggul kebesaran dan tidak bisa menjadi kebesaran itu selain Anda bergabung dengan kebesaran yang sejati, yaitu Allah Al-Akbar. Kalau Anda bergabung dengan kebesaran Allah, maka engkau menjadi bagian dari kebesaran itu. Anda tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun saja. Itu ya. Jadi aku nang anakku sing arek ndi Malang tadi. Sing Nadia, ya bener ya Nadia. Nadia, kamu ndak usah pikirin dirimu sendiri dan ndak usah kok aku lah anggitmu aku iku sapa? Kon iku sapa anggitmu? Gak usah kok perhatian awakmu iku. Tapi nek ancane kon ngeyel tiap hari kamu bertanya begitu, kon tak kandani. Sebentar lagi kamu akan tahu kenapa kamu yang dipilih oleh Allah menjadi dirimu. Radio, ya, 1 tahun kemudian kamu akan tahu kenapa engkau yang dipilih. Cukup 1 menit sesudah kamu tahu apa isi hati suamimu. Nek kon wis ro isine atine suamimu, kon iso jawab pertanyaanmu iku mang. Dan percayalah, sampai akhir hayatmu kamu tidak benar-benar tahu isi hati suamimu. Wis ta aja adik percaya karo sapa-sapa kejaba karo Gusti Allah. Bojomu nuroni kon bayangno Luna Maya iki. Jadi sudahlah, jadi kamu jangan tuntut suamimu kayak apapun dan jangan tuntut dirimu kayak apapun. Penuhilah dirimu dengan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan baik yang Allah perintahkan. Jadi dirimu adalah perbuatan baikmu itu, bukan Nadianya, bukan yang kamu sangka dirimu itu. Jadi orang yang masih sedih, orang yang masih pesimis, orang yang masih tidak punya semangat adalah orang yang salah sangka terhadap dirinya sendiri. Dan karena dia salah sangka kepada dirinya sendiri, maka dia juga salah sangka kepada dunia, dia salah sangka kepada apa saja, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti salah sangka. Wes ya. Cik iso diterusno iki, tapi cukup ya. Cukup. Dah. Jangan salah sangka kamu. Jadi dirimu itu ndak usah anu lah, ndak usah peduli lah. Aku gak peduli kok. Aku gak peduli karo awakku. Karena aku sepi, karena kadang-kadang aku ingat aku ini seolah-olah aku, tapi kemudian lupa lagi karena aku harus ketemu dengan bang-bang wetan. Nanti pulang dari sini naik mobil, dolek rawon, rada eling meneh. Loh aku ndek ndi rek? Ngono kan? Nah itu saya itu mengalami kesepian terus-menerus. Dan kesepian itu aku perlukan. Aku topong rame.
Kamu pikir kalau riuh rendah suara itu tidak sepi? Semakin riuh rendah semakin sepi. Kalau engkau berada di dalam dirimu yang sejati, yang jauh di lubuk jiwamu itu. Mulane wong Jawa duwe topo ngerame, gitu lho Rek ya. Nah, tapi iki wis cukup lah. Kalau Anda bikin parpol, Anda jadi pemerintah, Anda jadi pemimpin, itu kan Anda harus mengambil keputusan untuk mengambil pendekatan tertentu kepada yang Anda urus, kepada rakyat atau kepada umat atau kepada anggota. Saya ingin menjaring ingatan Anda, biasanya pendekatan apa saja yang dikenal? Ada pendekatan kekuasaan misalnya. Apalagi? Pendekatan finansial, pendekatan uang. Pokoknya kamu tak iming-imingi duit sehingga kamu mau sama saya gitu ya. Itu pendekatan apa namanya? Pendekatan ekonomi lah ya. Oke, ada pendekatan kekuasaan, ada pendekatan ekonomi, ada pendekatan apa lagi? Sosiologi, berarti apa? Hubungan antar manusia lebih direkatkan. Oke. Kalau disebut kultural gimana itu? Sama Iya, nggak? kultural. Jadi pendekatan kultural mementingkan perhubungan budaya di antara manusia-manusia. Ada pendekatan Kesamaan kultural. visi dan misi. Pendekatan intelektual berarti. Kalau kesamaan visi misi, pendekatan akal pikiran atau intelektual. Apalagi Mas? Yang Anda kenal selama ini, yang Anda dengar, yang Anda ketahui, yang Anda teliti. Ada pendekatan spiritual, kata Pak Hartono. Gimana itu Pak? Pendekatan spiritual kalau menurut saya pribadi, ya bagaimana sesama manusia kita itu saling menyadarkan, saling mengintrospeksi diri untuk sama-sama lebih mendekat kepada yang Sang Pencipta. Oke, berarti satu pendekatan yang selalu mengkaitkan baik yang mendekati maupun yang didekati dengan adanya Tuhan. Kira-kira gitu Pak ya. Itu pendekatan spiritual. Sangat banyak pendekatan-pendekatan dan variabel-variabelnya. Saya ingin tanya sama Anda. Sepanjang Anda mengenal Islam, Anda mengenal Quran dan sejarah Islam maupun perilaku Rasulullah yang disebut sirah Rasul, itu Allah itu defaultnya pakai pendekatan apa? Kepada manusia, pakai pendekatan apa? Jadi di sini nggak ada ceramah ya Mas, di sini riset bareng-bareng gitu ya. Kita riset bareng-bareng. Jadi Allah itu pakai pendekatan apa paling utama Mas? Kasih sayang. Kasih sayang, oke? Can you explain a little bit? Ya. Rahman Rahim. Rahman Rahim, wah top tenan. Oke, salah satu nasnya atau salah satu landasan konkretnya dari perilaku Allah adalah dari 99 atau lebih karakternya Allah. Jadi kan ada Allah yang keras, ada Allah yang menghukum, ada Allah yang memberi petunjuk, ada Allah yang menyesatkan, ada Allah yang menjelomprongkan, ada Allah yang menolong. Nah dari semua karakter Allah atau peran Allah atau fungsi Allah itu, ikon utamanya Allah itu apa? Yang dikenalkan ke kita. Itu jawabannya ada beliau tadi, Rahman Rahim. Makanya kita dari semua karakter Allah itu tiap hari yang kita pakai itu kan yang dua itu, Bismillahirrahman Ar-Rahim. Jadi ini default berarti default. Ini main approach of Allah toward the creature. Nah, ya. Contoh lain ada nggak Mas? Selain Rahman Rahim ada nggak? Asmaul Husna sudah. Ya. Terus apa lagi? Yang membuktikan bahwa Allah itu defaultnya itu kasih sayang. Bahwa urutan Allah, urutan kehadiran Allah itu adalah kul a'udzu bi rabbin nas. Kalau terpaksa baru malikin nas. Kalau ngeyelnya nemen baru ilahin nas. Itu sama dengan bapak kepada anak. Kasih sayang terus. Tapi begitu anaknya ngeyel baru tunjukkan aku ini bapakmu. Taat kan ya. Tak tunyuraimu gitu kan gitu masih ngeyel kowe ora ngerti sapa aku iki ilahin nas. Jadi
Tolong urut-urutan ini jangan dibalik, karena itu ajaran dari Allah. Begini loh caranya mengurusi masyarakat, mengurusi rakyat. Pendekatan kasih sayang dulu. Jangan belum-belum sudah malikin nas, apalagi ilahin nas. Tidak penting siapa kamu kok. Siapa aku tidak penting. Yang penting resonansiku ke Anda itu kasih sayang apa bukan, kan itu. Sayangnya tidak penting. Oke, jadi itu bukti yang kedua adalah surat An-Nas, Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, dan seterusnya. Ini bisa dianalisis sangat panjang. Dan berarti semua tatanan dalam kehidupan manusia, tatanan politik, tatanan sosial, etika, budi pekerti, semua harus kalau bisa berdasarkan urut-urutan ini. Jadi misalnya jangan sebut dirimu pemerintah. Tukang perintah ini kan kekuasaan. Betul enggak? Ini kan Malikin Nas ini. Lu kok pemerintah? Itu pun salah loh. Kowe iki sing diperintah malah kowe sing merintah. Kamu yang dibayar, kita yang bayar, kita yang diperintah. Goblok rakyat ini. Kan begitu. Jadi kata pemerintah suatu hari harus kita ganti. Pengurus. Gitu ya? Pengurus atau apa? Pelayan, oke. Takmir, oke. Kalau mau netral, TKI. TKI 1 itu presiden, tenaga kerja Indonesia dibayar oleh rakyatnya. TKI 1, TKI 2 wakil presiden, terus baru TKI 3, 4, 5, 6 kita juragannya, kan begitu kan? Nah, itu. Oke. Jelas ya Mas ya? Jelas ya? Bahwa ini tidak pernah tercapai selama hidup, tidak masalah. Tapi nanti kalau Allah tanya, loh kamu kok nggak pernah menyatakan itu? Kan itu yang benar. Saya tidak menagih panen loh. Saya itu menagih kamu menanam apa tidak. Bahwa panen enggak, itu enggak ada masalah. Yang penting kamu menanam. Bahwa kamu sudah mengatakan kulil haqqo walau kana murun, sudah titik. Itulah yang kita lakukan. Pokoknya mestinya begini ini. Bahwa tidak tercapai di negara ini, monggo sakarmu. Wong kita juga nggak ikuti bayar kok. Kan gitu. Kita nggak akan ditanyain soal itu. Gitu ya Mas ya. Oke. Satu lagi coba. Yang ketiga Mas, coba. Bahwa Allah itu mengutamakan, mendefaultkan pendekatan kasih sayang. Ada yang ingat? Oke, ini saya kasih dialektika sedikit ya. Ini untuk landasan. Kita disuruh sholat, suruh puasa, suruh naik haji, suruh amal soleh, suruh jariah, suruh macam-macam. Nanti endingnya itu Tuhan bilang gini, kamu itu masuk surga tidak karena amalmu, tidak karena ibadahmu. Kamu masuk surga itu karena cintaku, karena rahmatku. Dia bilang, piye kuwi? Ngewohi sampean iki. Kene wis kadung ireng-ireng sampean. Gitu kan? Nah, di sini kembali kepada ilmu kita yang lama. Bahwa kita di antara sama manusia tetap harus syariat wajib. Sholat 5 waktu wajib. Bahwa kita bolong-bolong itu urusan kita sama Allah. Tapi tidak boleh mengatakan tidak apa-apa, tidak sholat. Tidak. Tetap sholat. Bahwa nanti Allah bilang sebenarnya bukan sholatmu yang buat kamu masuk surga, tapi rahmatku. Itu urusan dia. Betul tidak? Jangan kamu terus menggantikan Tuhan terus, wahai jamaah, tidak sholat tidak masalah. Yang penting kamu merangsang bagaimana Allah memberi rahmat kepada kamu. Tidak boleh saya ngomong gitu. Tetap harus saya bilang syariat wajib, syahadat wajib, sholat wajib. Bahwa nanti Tuhan membatalkan itu, terserah wong dia Tuhannya kok. Betul enggak? Betul enggak? Memang begitu. Memang begitu. Kan saya pernah ngomong tentang supir. Ya, bagi yang belum pernah dengar, sopir nyupirin bosnya di perempatan jalan di suatu tempat di Jakarta, dicuri spionnya. Apa yang dilakukan sopir? Marah kepada pencurinya, dia keluar dari mobil, dia kejar, gitu kan? Kan gitu kan tanggung jawab seorang sopir. Bosnya bisa punya kemurahan hati. Dia terus bilang, enggak usah dikejar, enggak apa-apa, dia butuh makan, kita masih bisa beli spion lagi. Itu kata bosnya. Terus kemudian beli spion lagi, 3 hari kemudian dijamret lagi. Apa yang dilakukan supir? Tetap
keluar marah, kurang ajar, gak oleh. Kan gitu kan? Tetap gitu. Jangan terus sopirnya gara-gara jurisprudensi, gara-gara kasus yang kemarin si bos memaafkan terus dia noleh. Biarin ya dicuri nggak apa ya bos ya. Kan dia butuh makan dia. Kan kita kan masih bisa beli lagi. Boleh nggak sopirnya ngomong gitu? Nah, itulah posisi manusia di dunia, itulah posisi ulama di dunia. Tetap harus mengatakan seperti itu, bahwa bosnya nanti bilang enggak apa-apa, itu urusan bos dan itu haknya bos. Jangan ustadznya ikut memberi kemurahan. Bahwa nanti Allah memberi pahala berlipat-lipat, itu urusan Allah. Jangan saya minta duit Anda dengan alasan kamu nanti insya Allah dibalas berlipat-lipat oleh Allah. Jelas ya? Itu Allah punya hak, bukan kita. Kita utang-utang, kan gitu. Tuh, itu contohnya. Jadi begitu juga syariat. Lihat teman sekalian ya, oke. Jadi contoh yang ketiga, pertama tadi apa? Rahman Rahim. Yang kedua, Anas. Yang ketiga, ternyata setelah kita naik haji segala macam, ternyata nanti endingnya Allah mengatakan kamu masuk surga karena rahmatku, bukan karena amal ibadahmu. Dan itu harus dijaga, jangan terus ternyata nggak perlu kok ibadah. Oh Allah itu nanti yang penting Allah dengan rahmatnya masukkan kita surga. Gitu. Jangan ngomong gitu, itu hanya Allah yang boleh ngomong gitu. Yang boleh ngomong cuma si bos, nggak apa-apa biar dicuri kan gitu. Sopirnya jangan ikut ngomong gitu. Jelas ya? Ini posisi ini yang sering nggak dijaga oleh manusia, oleh para stakeholder dari kebudayaan, tata sosial dan pengelolaan politik, tidak dijaga. Nah, bahkan ada yang lebih parah lagi, parah dalam tanda petik, parah tapi menyenangkan. Gini, ternyata nanti ada fakta bahwa yang rajin sholat itu nggak masuk surga, yang ogah-ogahan malah cepat masuk surga. Bisa nggak? Ya, itu rumusnya Allah, bukan rumus kita. Kita tetap pakai rumus syariat. Tapi nanti Allah tiba-tiba seperti itu, jane ora apa-apa ke Rasul, terus kan melbu-melbu gitu ya misalnya ya. Boleh nggak kira-kira Allah begitu? Kita harus punya imajinasi bahwa Allah itu boleh apa saja, berhak apa saja. Misalnya mempercepat kiamat. Boleh tak? Asugaku. Tai menungsoi, tai. Gaus. Kiamat deh. Soalnya tangi, Phil. Ayo trompetnya, Phil. Boleh tak? Boleh, terserah Tuhan. Sama Tuhan itu pokoknya apa saja ngikut tanpa reserve. Itu namanya la ilaha illallah. Tanpa reserve. Nggak usah mempertanyakan, kok Tuhan tidak adil? Nggak adil lah menurut kamu, menurut Allah. Nanti dulu pokoknya ngikut aja, melok awes ta. Melok awes, sejati angel-angel. Makanya ayatnya apa, Fahmi? Qul in kuntum tuhibbunallah, ya. Terus fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi seluruh peristiwa hidup ini ternyata urusan cinta. Bahwa di tengah cinta itu ada syariat. Itu sebagaimana suami istri itu disuruh ndak disuruh ya pagi-pagi tetap dia yang bikinin kopi. Gak ono bojo, Bu, kopi Bu. Terus sing wedok, gak duwe tangan ta? Wis tuwek nyumet kompor gak iso. Sebenarnya syariat tidak perlu diwajibkan kalau karena cinta. Syariat itu jalan dengan sendirinya, benar nggak? Maka dasarnya Allah itu segala sesuatu itu kan bukan kalau memang engkau taat kepadaku, enggak. Kalau memang engkau cinta kepadaku, kata Allah, ikutilah dia, ikutilah Muhammad, bukan taatilah Muhammad. Beda loh mas, ketaatan sama melok, gitu loh. Jadi nomor satu fattabi'uni, dan itu landasannya adalah in kuntum tuhibbunallah. Di terjemahan bahasa Indonesia itu sedikit tidak dipercaya oleh penerjemahnya bahwa itu masalah cinta. Coba apa terjemahannya?
Kalau untuk yang ayat ini mencintai, Cak. Ada yang dalam kurungnya ada? Benar-benar. Lah iya, ngapa? Ngapa dikai dalam kurung bener-bener? Emang ada cinta yang enggak bener-bener? Kan enggak bener-bener bukan cinta piye to emang wong iki? Piye to iki? Kalau memang engkau mencintai dalam kurung benar-benar Allah, lo kalau enggak bener-bener itu bukan cinta piye to ya? Jadi ini apaan ini? Kok pakai dalam kurung bener-bener? Kalau enggak bener-bener berarti penipuan, bukan cinta. Iki kakean tae iki omongannya. Kakean kata-kata. Terlalu banyak kata. Sudahlah, mencintai titik. Kenapa kamu tidak mantap dengan mencintai? Gitu loh. In kuntum tuhibbun. Tidak ada tafsir apa-apa ya tuhibbun. Tidak ada tafsirnya. Udah tuhibbun. Mencintai titik apalagi. Pakai diragukan bener-bener. Emang ada yang tidak? Ini orang modern begitu itu. Nanti sosiolog bikin ini orang yang satu punya kesolehan sosial kalau dia masih kesolehan individual. Ya nanti ada kesolehan individual gak sosial. Soleh itu ya sosial. Kalau kesalahan individual duduk soleh jenenge. Ya apa sih hari-hari? Kalau kesalahan itu pasti sosial. Sono agama samawi, agama ardi, no agama ardi itu duduk agama jenenge kebatinan. Itu organisasi, klub. Semua agama itu dari Allah. Kalau bukan dari Allah namanya parpol, ormas, klub Harley Davidson, klub Vespa, kesebelasan sepak bola. Ini semua ardi bumi. Tapi kalau samawi agama, semua agama ya samawi. Ono agama tidak samawi. Lah siapa sing gawe aku pengen rerai ini, siapa sing gawe agama ini? Siapa yang bikin agama? Loh kalau bukan Allah bikin ya bukan agama gitu ya. Kalau yang bikin bukan Allah ya bukan agama gitu ya. Piye to iki? Dan ini dianut ini oleh kaum terpelajar di mana-mana. Aneh gara-gara. Ya wis gak masalah. Jadi lama-lama kan tuh pertama mangkol, kedua marah, ketiga gelo, setelah itu nolongso, keempat guyu. Ya gak apa-apa. Wis gak apa-apa. Ya wis. Oke, Mas sekalian, itu tadi sudah cukup sebenarnya, tapi jangan lupa bahwa seluruh syariat Allah itu dasarnya karena cinta. Allah menciptakan Nur Muhammad. Kemudian karena cintanya kepada Nur Muhammad, maka Allah menciptakan semua yang lain termasuk kita dan alam semesta. Kalau tidak karena cinta itu dia tidak menciptakan. Laulaka ya Muhammad lan akhluka hadzal aflak. Kalau tidak karena cintaku kepadamu wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan semua yang lain. Itu jadi dasarnya cinta. Terakhir saya tanya, what is the difference between cinta and mencintai? Anybody want to explain? Bedanya cinta dan mencintai. Kalau bahasa Inggris, love and to love. Cinta itu keadaan. There is something, keadaan di dalam hati kita. Itu ada rasa cinta kepada seseorang. Tapi dia belum mencintai. Mencintai ketika cinta itu diterapkan menjadi perilaku yang menyenangkan orang yang dicintai. Kira-kira gitu ya Mbak ya? Is that true? Jadi yang diperlukan sekarang cinta apa mencintai? Aku tidak perlu pernyataan cintamu, yang aku perlu adalah engkau mencintaiku dengan bukti-bukti, kan begitu? Gitu ya Mas ya? Ini kalau diterapkan ini aja udah beres loh Mas, hidup itu Mas. Mencintai. Bahkan meskipun engkau tidak memiliki cinta, engkau mencintainya. Bisa nggak? Mas, saya kesini ini mencintai siapa? Saya di sini cinta apa mencintai? Saya mencintai. Terus aku cinta sama siapa di sini? Dapurmu. Cinta karo sapa aku? Aku cinta kepadamu karena engkau adalah kekasihnya Tuhanku. Maka aku mengasihi semua kekasihnya Tuhanku. Jadi kalau diteruskan dikit ke Indonesia, makanya Indonesia itu selalu saya bilang Indonesia bagian dari diri saya.
Kalau mau diperjelas, bagian dari cinta saya. Maka kerjaan saya adalah mencintai Indonesia, dan aku tidak menagih cinta kepada Indonesia atasku. Indonesia tidak cinta sama aku, tidak masalah. Yang penting aku cinta kepadamu. Jadi aku akan selalu memberi kepada Indonesia, dan aku tidak minta bagian apa-apa kepada Indonesia. Maka aku tidak bilang bahwa aku bagian dari Indonesia. Kalau aku bagian dari Indonesia, berarti aku minta bagian terus kepada Indonesia. Minta bagian jabatan, uang, segala macam. Saya tidak minta bagian. Indonesia tak bagai cintaku. Saya kasih bagian, dia bagian dari cinta. Maka pendekatan kita kepada Indonesia adalah pendekatan Rahman Rahim. Pendekatan kasih sayang. Kalau tidak karena kasih sayang kita kepada Indonesia, ya tanah airnya, ya rakyatnya, ya sejarahnya, tidak akan bisa tumbuh benar nasionalisme kita. Apakah mereka yang bertugas dan bilang mereka adalah pelopor-pelopor nasionalisme bisa kumpul kayak Anda? Anda datang ini karena cinta Indonesia, bukan? Ya toh? Karena Anda cinta Indonesia. Berarti Anda mencintai Indonesia lebih daripada mereka mencintai Indonesia. Kan begitu? Nah, ini jangan ditagih. Anda jangan nagih apa-apa. Kan mestinya yang bikin gini siapa, Mas? Di sini ada pendidikan spiritual nggak? Ada. Seharusnya siapa yang melakukan pendidikan spiritual? Departemen Agama. Ada dananya enggak mereka untuk bikin? Kalau dari omsetnya punya enggak dana untuk itu? Ada. Besar. Mereka pernah enggak menyelenggarakan pendidikan? Enggak pernah. Kita punya dana enggak? Dana mbahmu, karo raimu, karo Pak Demu. Ya toh, Mas? Tapi kan apakah Anda menyesal? Apakah Anda marah kepada Depak? Kepada Kemenag? Enggak. Enggak nagih juga. Enggak, kita enggak apa-apa sama mereka. Alhamdulillah kita diberi kekuatan, sugih tanpa bondo, ya tak? Kita menyelenggarakan pendidikan spiritual. Ini pendidikan intelektual apa tidak ini? Banget ya, Mas. Cara berpikir, wawasan, segala macam. Siapa yang berkewajiban? Diknas. Betul enggak? Pernahkah Diknas mikir aja bikin begini? Dananya ada enggak? Sangat banyak. Tapi apakah kita marah kepada mereka? Tidak, tidak apa-apa. Kita tidak nagih siapa-siapa. Karena kita menagih cinta kita sendiri dengan estetika, betul tidak? Nah, ini kan semua sudah ada yang berkewajiban di negara kita untuk menyelenggarakan ini. Ya kan? Pendidikan politik bukan? Siapa yang berkewajiban melakukan pendidikan politik di sebuah negara? Parpol, betul tidak? Apakah kita marah kepada mereka? Tidak. Tidak. Apa kita punya agenda untuk supaya kita berkuasa? Tidak tahu. Tidak apa-apa. Kita melakukan saja. Tapi saya tidak punya agenda. Jadi saya di Amerika kemarin sama teman-teman ditanya, ini Cak Nun ini tiap hari ketemu ribuan orang. Apa agendanya? Agendanya ketemu ribuan orang itu. Ya, tapi rencananya kadang naik pesawat, kadang naik sepur. Strateginya bagaimana supaya mereka tersenyum dan tertawa dalam keadaan kaya atau miskin. Ya tak? Semua tertawa. Mereka bersahabat satu sama dan rindu satu sama lain. Saya boleh nggak mengatakan, engkau berjumpa di sini, sesungguhnya yang mendorongmu adalah kerinduan kepada teman-temanmu. Betul nggak? Bener nggak? Nanti kalau sudah selesai Anda pulang tuh eman hatimu karena engkau masih rindu kepada sahabat-sahabat. Meskipun engkau tidak mengerti siapa nama mereka, tapi engkau sudah menjadi satu di sini di dalam kerinduan. Apa yang lebih indah dari kerinduan? Betul nggak? Selama ini rindu itu kan cuma sama pacar, ya tak? Sama istri, sama suami. Ini kan rindu satu sama lain. Anda pikir saya itu kuat nggak kesini? Aku yo kangen karo awakmu rek. Kangenan. Kan kerinduan yang nomor satu dalam kehidupan ini. Allah selalu memakai kalimat begini. Mereka yang tidak merindukan untuk ketemu denganku, kan ada itu di Quran. Hidup itu kan kerinduan untuk bertemu dengan asal usul kita. Maka inna lillahi wa inna ilaihi. Sudah jelas ya rumusnya.
Di dalam ayat itu ada yang namanya cinta segitiga. Itu asal usulnya dari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi itu ada kemesraan dari Allah yang menyatakan kepada manusia bahwa beliau sama para malaikatnya itu sendiri sholat kepada Nabi. Sholat kepada Nabi dalam arti gini. Kita menerjemahkannya berselawat kepada Nabi, tapi bahasanya di Quran sama dengan sholat. Jadi yusolli atau yusolluna kalau jamak. Jadi itu ya sholat. Jadi Allah itu sholat sama manusia, sholat sama Nabi. Nabi itu sholat sama Allah, sholat sama kita. Kita juga sholat sama Allah, juga sholat sama Nabi. Cuman sholat yang dimaksud itu bukan sholat ibadah mahdhah. Gitu ya. Maka di dalam bahasa Indonesia dipakai satu kompromi atau persuasi dengan penerjemahan bukan sholat tapi sholawat. Padahal sholawat itu jamak dari sholat sebenarnya. Jadi kui gaya bahasa. Tapi aslinya nek arep cetha kuwi ya ana sholate menungso, ana sholate nabi, ana sholate Gusti Allah. Gusti Allah ki ya sholat. Allah dan para malaikatnya sholat kepada Nabi. Mula kowe kabeh sholato nang Nabi. Ning wis ngene wis nganggo budaya wae supaya paham bahasa ya. Wong tua ngurmati anak ora? Anak ngurmati wong tua ora? Presiden ngurmati rakyat ora? Rakyat ngurmati presiden ora? Iya ngono lho. Iki maksudnya iki teori iki aja sentimen tenan. Ya ngono lho, iki anu iki ming teori andai kata gitu jan iki. Cuman ngene lho, penghormatane anak nang wong tua kan ora padha karo carane wong tua ngurmati anak. Nek anak di Jawa ngapurancang, ning wong tua ngurmati anak ora ngapurancang. Siji carane gitu ya. Sama dengan rakyat menghormati pemimpinnya, beda bentuknya dengan pemimpin menghormati rakyatnya. Begitu juga pada pihak-pihak yang lain. Maka dengan paralel ini, dengan amsal ini, sholatnya manusia kepada Allah adalah sholat pengabdian. Betul enggak? Sholat ketaatan. Dan karena taat maka bentuknya pun ditentukan oleh yang disolati, yaitu ibadah mahdhah 5 waktu itu. Tapi kalau sholatnya Allah kepada manusia, itu bukan sholat ketaatan, bukan karena Allah taat sama kita, melainkan sholat kasih sayang. Maka bentuk sholatnya Allah kepada kita, yo ngekei rezeki, ngekei alam, ngekei tanah, kan begitu. Jadi ojo nesuse, mosok Gusti Allah sholat tuh. Nek arep kok tututi Gusti Allah macam-macam, yo bersyukur barang, yo nesu barang, yo sabar barang. Gitu. Gusti Allah bersyukur janjane lah yo kene kan yo kewuh to yo. Jenengan niku lho kan gitu kan. Kan asyakur, Allah Maha bersyukur. Tapi syukurnya Allah bukan karena terima kasih kita berjasa apa-apa. Syukurnya Allah itu karena dia berendah hati kepada umatnya, ajur ajar kan gitu kan. Jadi beda sholatnya Allah, sholatnya Nabi. Saya pakai kata ekstrim sholatnya memang bahasanya seperti itu di Quran. Orang kok njurku yang bayangke Gusti Allah 5 petang rakaat yo beda kae sholatnya sholat kasih sayang, nek awake sholatnya sholat ketaatan kan gitu. Begitu juga malaikat. Sholatnya malaikat kepada manusia beda dengan sholatnya malaikat kepada Allah. Bahkan bentuk sholatnya malaikat itu tidak terikat pada sholat 5 waktu. Yang terikat sholat 5 waktu kan umat manusia yang ikut Muhammad. Nah, maka kemudian diterapkan dengan kenyataan dan moral bahwa tidak mungkin kita berdoa tanpa didahului oleh sholawat, kan gitu. Nah, apakah mendahulukan sholawat sebelum doa itu tawassul atau bukan, kan gitu jadinya masalahnya. Nah, kita memahaminya di ma'iyah itu kemesraan, itu bukan fikih gitu ya. Bukan terutama fikih tapi kemesraan. Kui seringkali tak kayak contoh, misalnya aku arep njaluk ewang totok ya. Neng aku cuek karo Mbak Wahya. Aku bahkan sok sinis
nang Mbak Wahya Bu Toto kan apa njur Toto lilo atine ngewangi aku gampangane ngono kuwi ya. Nah kalau kita mohon kepada Allah sementara kita cuek sama kekasihnya, wong Allah sendiri menyatakan innallaha malaikatu yusholluna ala nabi, ya Gusti Allah ya ogah-ogahan. Jadi itu bukan tawasul, itu kemesraan cinta. Nah ketika tawasul itu diumumkan bahwa itu bisa syirik, itu memang belum ada wacana mengenai segitiga cinta. Itu kemesraan, dan kita bukannya melalui Rasulullah, ndak ning Gusti Allah teneh piye nek kene ora tresna karo Kanjeng Nabi kan gitu. Wong sudah jelas innallaha malaikatu yusholluna ala nabi. Jadi kira-kira tawasul itu kita paham kok, memang itu sangat bagus. Khawatir bahwa orang kemudian kayak gini, ini saya agak belok tetapi cara berpikirnya sama. Tadi malam itu di KJ sama Mas Toto saya mengajak ada teman dari orang turunan Jerman Belanda yang hidup di Malang, kawin di Malang, dan namanya menjadi Rahmat Zulkarnain. Berarti bule neng cangkeme cangkem Arema. Jadi cangkeme ngomong Jawa ngono iku. Dia cuma memberi 2 pertanyaan. Untuk menjelaskan sesuatu dia melalui pertanyaan karena dia tidak mau menceramai, dia cuma memancing. Dia ngomong ini, aku iki rek mbahku biyen iku, ini ngomongin ngono iku, betul-betul bahasa Jawa. Mbahku biyen iku sing jenenge Londo iku biyen. Rene iku ngerampok 300 tahun luwih saking sugihe negaramu iku. Dan negaraku iku sing jenenge negara Londo iku sugih pol iku teko hasil rampokane nang negaramu iki rek. Lah sing aku saiki takon, lah kok kon saiki kangelan mangan iku ya apa ceritane? Wong kon iku sugih kaya ngono, sampai mbahku iku ngerampok gak leren-leren. Ngono lho. Lah kok saiki kon angel mangan, beras saiki kon ndupuk teko Thailand, teko Taiwan, teko ndi-ndi. Apa sing kedaden di negaramu iki? Gitu loh, dia pura-pura tanya seperti itu. Apa yang salah dengan Indonesia? Wong negara yang seharusnya menjadi supplier beras nomor 1 seluruh dunia kok malah import beras. Kuwi ono apa? Itu nomor 1. Terus nomor 2 pertanyaannya sing soal tembok kuwi. Mergo kerupuk iku enak jare. Kabeh wong mangan mesti ngau kerupuk, nek gak kerupuk gak enak. Mulane aku duwe kanca biyen Halim HD, kuwi kerupuk iso 19 ngono kuwi. Dadi nek aku hitung-hitungan sayur lodeh setunggal, terus tempe kali, kerupuke 3 ngono gitu. Terus teh panas anu jog kalih ngono. Terus nek Halim begitu Halim terakhir deh. Segone pinten Lim? 4. Tempene 8. Kerupuke 23. Oke, ndek kanca ngono kuwi. Pokoke ning dhek sing pinter ngitung dibut-but pira ngono kae. Karena kerupuk itu enak, lama-lama kerupuk itu menjadi primer. Kemudian kalau orang makan, ingetnya lebih inget kerupuk daripada nasinya. Karena nasi itu primer dan pasti, maka dia jarang diingat karena dianggap faktor otomatis. Tuh. Dia cuma ngomong karena dia ahli pertanian organik. Mas Rahmat ini mengatakan petani Indonesia itu dihapusi oleh industri pupuk internasional. Nek nandur pari apike nganggo kerupuk urea kuwi. Ngono lho ceritane. Coba ya saiki nganggo kerupuk urea. Dan seterusnya. Nah, suwe-suwe wong tani iki setelah sekian puluh tahun angger eling sawah nomor 1 sing ana ning kene iki dudu winih pari ning pupuk. Jadi dibikin tergantung sedemikian rupa terhadap pupuk sehingga akhirnya pertanian kita bukan lagi pertanian yang meneruskan peradaban pertanian kita yang nomor 1 di dunia, tetapi menjadi pertanian yang tergantung kepada pupuk. Bahkan nanti harga gabah dan berasnya juga ditentukan oleh para broker. Nah, kita harus melakukan perubahan dan kebangkitan agar supaya tanah subur di Indonesia ini betul-betul kembali menjadi rahmatnya Tuhan. Karena tanah yang kena pupuk terus-menerus dia akan menurun tingkat kesuburannya. Jadi uangnya mergo lemah iki wis bendino tidak bendino urusan kalau suwe-suwe lah ora kelingan lemah lah. Padahal lemah kan ajaib tadi. Itu termasuk keajaiban nomor 1 di dunia, gak lemah tadi.
Ning kowe lak wis ora ndelok lemah lek ora gumen. Ya coba to, kowe ngising ya mlebu lemah. Ya toh, taimu kabeh semono kae iki mlebu lemah. Terus bar kuwi kowe nimba ki ya saka lemah kuwi. Banyune resik sing kok timba kuwi, kan gitu. Jadi tanah itu mengandung sistem filtering yang luar biasa. Mergo ketutupan konblok dadi ki ora krasa janjane kowe iki jane ya mubeng-mubeng wae sing kok umbe ki ya uyuhmu dhewe, sing kok pangan ki ya taimu dhewe. Jane mubeng apa meneh saiki ki wis ora ana aturan jarak antaraning sumur karo WC iki wis sapitenge wis ora genah saiki. Dadi janjane kowe iki rasa bagusi. Janjane ya ming tai kowe jane akhirnya kowe ya tai ya kowe akhirnya ngono to jane siklus nah, gitu. Itu ya